Ya, Pak. Ini buat sampean nih. Buat saya nih, Pak. Iya, Pak. Ya. Hati-hati. Lah ibu lo. Sen kanan belok kiri aku sekon hati-hati. Lur, kali ini aku lagi bareng sama tim pemandu di base camp Bukit Daulong via jalur Bidadari, Lur. Lokasinya dekat Jakarta, tepatnya di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Wah, ada tamu pendaki tuh. Aku mau coba menawarkan jasa pemandu, Lur. Siapa tahu minat. Punten teh, mau iya, trekking? Iya benar mau trekking. Udah sini saya bantu. Kayaknya tak bawain aja. Gak usah Dul. Gak usah, ini biar aku yang bawa. Lah terus aku bawa apaan? Paling minta tolong bawain itu Dul. Hah? Bisa Teh, nggak? emang mau dagang di atas? Iya Dul, kebetulan keluarga lagi buka usaha di atas. Boleh nggak? Yaudah deh, yaudah. Ya makasih ya Dul. Ya. Kang, bantuan Kang. Jangan banyak-banyak Kang, izin aja. Ntar sini pos apa yang jaga? Lah teh, tak kira bawanya cuma tas carrier. Ternyata udah kayak habis dari pasar induk. Ini mau mendaki apa mau buka kios sih teh? Imbang banget. Ayo teh, yuk jalan. Tapi gak apa-apa Lur. Iki memang sudah jadi tugasku sebagai porter alias tukang angkut. Iki jalur pendakian untuk menuju Bukit Daulong via Bidadari. Namanya aja udah cantik. Pemandangannya jelas, apalagi. Jalur trekking menuju ketinggian 800 mdpl ini akan melewati jembatan dengan aliran sungai di bawahnya. Wih, asli banget kan Lur? Setelah itu ada pos ke-1 yang dimana jadi titik para pendaki bakal berhadapan dengan tanjakan pertama. Ayo, disiapkan dulu tenaganya yo. Jalur via Bidadari ini memang cukup bersahabat untuk pendaki pemula, Lur. Treknya tidak terlalu ekstrim dan durasi pendakian yang relatif singkat untuk bisa mencapai puncak Bukit Daulong di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Ya, kurang lebih perjalanan selama 30 menit sampai 1 jam aja kok. Jalurnya sudah rapi dan mudah untuk dilalui pastinya. Istirahat dulu, capek. Nanggung teh. Udah istirahat dulu di situ. Capek banget. Yaudah Bang, turunin dulu Bang. Ya. Nah, setibanya di pos kedua, para pendaki bisa dipersilahkan untuk beristirahat dulu nih Lur. Gak cuma itu, di setiap pos juga ada spot-spot foto kece untuk mengabadikan momen di sosmed. Mau ditanam? Enggak, buat jualan di atas, buat dibikin minuman. Man, kayaknya seger ya Bang ya? Iya, segar, bagus. Mau Dul? Wah, ya kalau dipaksa sih ya nggak nolak teh. Ya udah, boleh deh cobain biar segar. Untung ada si Teteh yang baik hati, mau membagikan buah markisanya untuk icip-icip. Lumayan Lur, rasa asam manis yang segar bikin makin semangat lagi buat mendaki sampai puncak. Tenaga sudah terkumpul, saatnya lanjut mendaki lagi Lur. Ayo Bang. Ayo. Jalur pendakian ini tidak selalu menanjak Lur. Ada juga jalur landai sambil ditemani pemandangan bukit di sekitarnya.
Adanya pos di setiap jalur pendakian memang jadi tempat peristirahatan bagi pendaki. Jadi intinya jangan dipaksakan ya lur. Kalau udah mulai ngos-ngosan langsung istirahat untuk mengatur napas kembali. Dan akhirnya nih lur, Gapura Selamat Datang Bukit Daolong sudah terlihat. Tanda kita udah mau sampai di puncak 800 mdpl-nya nih lur. Ayo Teh Silvi, tinggal beberapa langkah lagi. Ayo semangat, semangat. Teh. Wih, iki puncak Bukit Daolong. Di sini langsung disuguhkan hamparan pemandangan kota dari atas bukit. Memang gak disangka ya lur, ada bukit seasri ini. Dan jaraknya juga gak jauh dari ibu kota Jakarta. Kelihatan kan lur, banyak pengunjung. Dari mulai orang tua sampai anak-anak juga bisa trekking ke atas Bukit Daolong ini. Jadi lur, hari ini aku bukan cuma jadi porter, tapi jadi teman perjalanan dan merasakan sendiri bagaimana jalur yang ramah pemula ini. Eits, gak usah takut, apalagi kebingungan. Soal lapar dan haus, di atas ini ada rumah makan di atas bukit. Disebut shelter lur. Mang, Silvi udah datang. udah Mang. Iya. Tadi bareng-bareng lagi bantu sama Gundul. Silvi istirahat dulu. Mang, barang-barangnya aku taruh di belakang, Mang. Oke. Dulu langsung rapi-rapiin ya. Ya, Bang, ya, Bang. Piring. Oh, ternyata barang yang aku bantu bawa tadi untuk bahan baku sajian yang ditawarkan oleh rumah makan shelter ini lur. Kebetulan Teh Silvi ini masih saudaraan sama Kang Lukman. Jadi sekalian nitip dibawakan Gundul deh. Inilah enaknya muncak ke Bukit Daolong lur. Cukup bawa diri aja, gak perlu pusingin bakal ngisi perut gimana. Aneka cemilan hangat seperti gorengan selalu hadir buat dibeli lur. Makanan berat dengan aneka lauk pauknya juga ada. Cukup bayar 25.000 per porsi. Tinggal ambil sendiri sesuai selera. Apalagi makin kesini Bukit Daolong bukan cuma terkenal karena pemandangannya aja lur, tapi juga gara-gara satu minuman yang lagi viral banget. Es Markisa Bukit Daolong dari ketinggian 800 mdpl. Bayangin aja, habis mendaki keluar keringet, bercucuran, lanjut diajar minum yang seger-seger di tengah udara pegunungan yang menyejukkan. Beuh, nikmatnya. Kebutuhan buah markisa di sini memang khusus dibawa dari bawah lur. Jadi untuk dia disajikan butuh dikupas dulu lur. Mumpung ada Teh Silvi, kita bantu-bantu dulu lur. Ayo Teh, kupas yang banyak markisanya, biar gak cepet kehabisan. Selagi Teh Silvi mengupas dan mengambil isian markisa, tugasku ini mengupas sukun untuk jadi menu tambahan gorengan di shelter. Nah lur, buat kalian ya yang lagi FOMO nih ya, pengen trekking atau jalan-jalan di gunung, nih Bukit Daolong bisa jadi pilihan lur. Jadi di sini tuh medannya juga asik, untuk pemula banget juga oke. Buat kalian yang baru jalan-jalan juga oke banget. Jadi treknya buat anak-anak juga asik, buat kalian yang lagi latihan olahraga asik, buat orang tua yang melatih otot juga asik. Dan di sini di puncaknya ada warung yang menyediakan berbagai makanan, baik cemilan maupun makanan besar. Dan nih yang paling banyak dipesan adalah jus sari buah dari Markisa yang seger banget lur. Walaupun minuman yang lain juga ada kopi, ada teh, ada macam-macam juga. Gitu ya Teh ya? Iya. Jadi pendaki nggak perlu bawa bekal banyak-banyak.
Pokoknya semua ada di shelter. Sukun yang sudah dikupas dan dipotong-potong lanjut digoreng nih lur. Wih, udah kebayang kan makan gorengan sukun yang anget-anget dari atas bukit? Selain sebagai lokasi trekking, bukit ini juga populer untuk camping dan piknik karena suasananya yang tenang dan alami. Gak perlu bingung, udah ada tenda yang bisa dipinjam. Eits, tapi jangan lupa pesen dulu yo, biar tendanya disiapkan dan dibantu oleh tim pemandu juga untuk perakitan tendanya. Tinggal terima beres lur. Waduh lur, tiba-tiba air turun dari langit. Turunnya keroyokan lagi. Untungnya aja tendanya udah siap. Jadi aku sama Teh Silvi bisa santai di dalam tenda tanpa takut kehujanan. Sambil makan gorengan dan minum es buah markisanya. Wih, segernya nendang banget lur. Rasa manis, asam, dan dingin nyatu di mulut. Pantesan viral yo. Nikmat banget lur. Ini buat sampean nih. Buat saya nih Pak. Iya, Pak. Gede ya pohonnya. Kebetulan aku lagi mampir di Jatisura, Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Daerah ini terkenal dengan mangganya, mulai dari mangga harum manis, cengkir, dan gedong gincung. Hari ini aku dimintai tolong untuk panen mangga di sini. Satu pohon bisa berbuah mangga dengan banyak macamnya. Mantep toh? Setelah sortir, mangga langsung dikirim ke pengepul untuk dikemas dan dikirim ke luar kota. Mana yang udah penuh? Yuk, angkat sekalian ke mobil. Ini buat sampean nih. Buat saya nih Pak. Iya, Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Iya, ya, makasih. Lumayan dapat mangga. Enaknya diapain yo? Siapa yang gak doyan buah bercita rasa manis asam segar ini? Tidak hanya segar, buah mangga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Vitamin C-nya yang tinggi bisa meningkatkan kekebalan tubuh yo. Untuk ibu hamil, kandungan zat besinya bisa mencegah anemia. Biasanya, buah mangga hanya diambil dagingnya saja yo. Terus bijinya dibuang. Kalau sekarang ada inovasi berbahan biji buah mangga loh. Bu, ini langsung dikupas ini Bu? Ya, langsung dikupas. Contohnya
Ya pengembangan usaha milik Pak Dedi ini, biji mangga bisa dibuat kopi. Dur, Yuk. kamu open nih. Oh ya. Tidak hanya daging buah mangga saja yang bergizi yo, biji mangga juga bermanfaat. Antara lain, membantu membuat perut lebih rileks. Biji mangga juga bagus untuk kulit dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Pemanggangan biji mangga perlu waktu 2 jam sampai biji mangga matang dan lebih empuk. Setelah itu, biji mangga ditumbuk. Setelah ditumbuk, biji mangga langsung diayak. Nah, serbuk inilah yang disebut kopi biji mangga. Kalau sudah begini, bisa langsung dikemas. Dur, itu udah. Nanti itu dibuat puding. Oh, ya lah. Mbak Sebi sudah menyiapkan bahan puding mangga. Katanya sih mau buat 3 macam puding. Pertama, puding kopi biji mangga. Bahannya kopi biji mangga, agar-agar jeli, gula pasir, dan vanili. Tinggal ditambah air secukupnya, lalu dipanaskan sampai mendidih. Tinggal tuang deh ke loyang. Kalau yang ini puding huruf. Bahannya hanya jeli transparan dicetak huruf. Setelah matang, tuang ke cetakan huruf. Masih ada satu lagi yo, puding transparan yang hanya berisi agar-agar jeli dan gula. Kalau semua puding sudah jadi, tinggal kita susun. Jadi mangganya dipotong-potong, Kak. Iya, makasih ya, Dur. Ya, Kak. Susun potongan buah mangga di atas puding kopi. Lalu disusul puding huruf. Terakhir, tuang puding transparan. Supaya makin jos, puding disimpan dulu di lemari pendingin sebelum dinikmati. Wah, lihat yang dingin-dingin, jadi pengen icip langsung. Ayo Pak, Bu, silakan dinikmati. Adem yo. Setelah lelah seharian bekerja, disuguhin puding kopi biji mangga, langsung maknyes. Cita rasa kopinya yang agak pahit beradu dengan manis segarnya buah mangga dalam puding. Kapan-kapan bisa deh bikin lagi.
hati-hati. Lah ibu lho. Sen kanan belok kiri aku sing kon hati-hati. Lur, aku lagi ada di Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul iki. Aku mau nganter bahan-bahan untuk diolah jadi minuman herbal. Beruntung hari ini cuacanya cerah, jadi tambah semangat ngayu sepeda. Hati-hati. Lah ibu lho. Sen kanan belok kiri aku sing kon hati-hati. Wedalah, sembrono tenan ibunya lur. Lampu sen kemana, beloknya kemana. Hes lah, aku yang nyusruk iki. Sabar, sabar. Yowis lah, sing penting aku gak kenapa-kenapa. Tak lanjut dulu nganter bahan-bahan nih. Takut telat. Loh, ibu toh yang tadi mau nabrak saya, yang sennya kanan belok kiri tadi toh. Oh, ya maaf mas. Hati-hati makanya naik motor. Nek Iya. sen kanan tuh belok kanan, sen kiri belok kiri. Ya maksud saya buatnya mas itu biar ajak saya terus jalan terus, saya yang belok kiri. Oh, mana ada sen kanan yuk, maksudnya ngelancangi dari kanan, nyalip dari kanan. Kalau sen kanan itu ibu belok kanan. Ya maaf, ini aja biar nggak marah-marah, saya masakin yang enak-enak aja dulu ya. Bener ibu? Iya. Wah, Tapi ini nanti petik diri ini dulu ya, telang gini ya. oh, Saya iya, tinggal. Bu. Iya, iya, Bu. Ya. Sekarang aku mau bantu petik bunga telang untuk bahan masakan. Tidak hanya bunganya yang dipetik, tapi daun mudanya juga diambil sekalian, lur. Bunga telang termasuk tanaman merambat. Bunganya tidak cuma cantik, tapi juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Antara lain, mampu mengurangi peradangan dan mengurangi resiko kanker. Sudah cukup iki lur, langsung diolah aja yo. Bu, Ya. ini Bu, bunga telangnya sama daunnya udah tak petik Bu. Ya, tolong sekalian dicuci dulu ya. Dicuci sekalian? Iya. Oh, ya Bu. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya nyuci bunga telang yang benar. Jadi nyucinya nggak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama zat bilirubinnya dia akan larut di air dan semua khasiat dan manfaatnya hilang. Boleh dicoba. Kembang telangnya dicuci dulu, lur. Jangan diremas yo, dicuci pelan-pelan supaya nggak rusak. Kalau sudah, langsung ditiriskan. Bu, ini Bu, bunga telangnya udah tak cuci Bu. Ya, makasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Udah enggak selesai. Oh, ya Bu. Ya. Yaudah, saya tak bantu-bantu di tempat jamu aja. Ya, nanti saya pakai lagi udah selesai ya. Oh, ya Bu. Ya, makasih. Ternyata Mbak Iva dan Ibu Yuli mau mengolah kembang telang, jadi jangan desok. Wah, tampilannya menarik iku. Telang kan biasanya jadi pewarna biru alam. Pasti jangan disone
jadi meriah tampilannya. Bahan lain yang dipakai antara lain kelapa, tahu, tempe, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, gula merah, garam, kemiri, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Tempenya dipotong-potong yo, sekalian kelapanya diparut dan diambil santannya. Untuk bumbu halusnya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam. Semuanya diulek sampai halus. Kalau cabenya tinggal dipotong tipis-tipis wae. Mbak, iki bumbunya wis dadi. Iya. Cabenya wis durung? Sudah. Wis. Iya. Berarti tak masak ya? Iya. Setelah semua siap, langsung dimasak lur. Mulai dari santan dan bumbunya yo. Kemudian tambahkan irisan cabai hijau, garam, tempe, tahu, dan gula merah. Ojo lali kembang telangnya. Sambil diaduk pelan-pelan lur. Masak sekitar 15 menitan aja. Setelah itu, jangan deso kembang telang, siap disajikan. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Cuciin serai sama jeruk lemon. Oh, ya, Bu. Mumpung di sini, aku mau sekalian bantu-bantu. Kebetulan UMKM ini mengolah berbagai jenis herbal menjadi minuman kesehatan. Jamu tradisional maupun jamu bubuk, aku bisa sekalian belajar lur. Siapa tahu bisa praktek di rumah. Bahan-bahannya gampang banget ditemukan di sekitar kita. Salah satunya serai yang lagi aku cuci iki lur. Nanti mau dijadikan campuran teh bunga telang. Cara membuatnya sederhana. Masak airnya, kemudian tambahkan gula pasir. Dol, perasin jeruk lemonnya. Oh, ya, Bu. Ini, Bu, serainya. Ya. Setelah itu, masukkan serainya. Sambil terus diaduk ya lur, supaya gula pasirnya cepat larut. Bu, ini Bu, bunga telangnya sama jeruk lemonnya, Bu. Iya, makasih Dul. Oh, ya, Bu. Kalau air rebusan sudah mendidih, masukkan bunga telangnya. Terakhir, tambahkan perasan jeruk lemon. Ini akan membuat rasa minuman lebih segar. Perebusan dilakukan selama 20-30 menitan ya lur. Setelah matang, langsung disaring, kemudian didiamkan sampai dingin. Selanjutnya, teh bunga telang dimasukkan ke botol kemasan. Sebotol teh telang ini dijual Rp12.000. Murah meriah tapi sehat lur. Oh iya, di sini tidak hanya produksi teh bunga telang, tapi juga ada jamu tradisional lainnya seperti beras kencur dan kunyit asem. Bunga telangnya juga dijual dalam bentuk kering, jadi pembeli bisa meracik sendiri di rumah. Kerjaanku sudah selesai. Sekarang
tinggal menikmati jangan diso kembang telak. Menarik ya lur tampilane, warna kuah dan sayurane membuat jangan diso makin menggoda. Aromanya juga membuat perutku tambah keroncongan. Wis, langsung disantap wae iki lur. Pak, Bu. Tak duluan ya, Bu ya. Ya, silakan. Lapar, Bu. Iya. Wah, rasanya jos gandos. Perpaduan gurih pedasnya pas banget, bikin nagih. Jangan diso alias sayur lombok iki salah satu sayur khas Gunung Kidul yang terkenal pedesnya. Gak cuma rasanya sing mantep lur, kandungan gizinya juga juara. Soalnya kandungan dalam telang bisa menurunkan kadar gula dalam darah dan menjaga tetap stabil.